Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3C Teknik Elektro. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya Fauzan Azmi Kamalu Rizky dengan NIM 1022111080 yang akan menjadi moderator untuk diskusi kita pada siang kali ini. Dan ada teman-teman saya yang bernama Aulia Dewi Maharani dengan NIM 1022111043. Ada Bea Roza dengan NIM 1022111009 dan ada Tritan dengan NIM 1022111008 yang akan membantu menjelaskan materi diferensial dengan mata kuliah Matematika Teknik. Oke, untuk pemateri kita yang pertama pada siang kali ini akan dijelaskan oleh Tritan. Pada Tritan, Oke, terima kasih kepada Fauzan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang diferensial parsial. Mari kita ke slide pertama ini. Ya, apa itu pengertian dari diferensial parsial? Diferensial parsial atau turunan parsial adalah suatu persamaan yang melibatkan fungsi dua peubah atau lebih dan turunan atau diferensialnya yang dalam matematika diartikan sebagai suatu hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui, yang merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas dengan turunan-turunannya melalui variabel-variabel yang dimaksud. Kemudian, diferensial juga bisa diartikan sebagai turunan dari suatu fungsi yang terdiri dari beberapa variabel dan penyelesaiannya dilakukan bagian demi bagian. Kemudian, turunan parsial itu berguna dalam bidang kalkulus vektor dan geometri diferensial. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, simbol dan notasi diferensial parsial. Simbol dari diferensial parsial itu adalah seperti pada slide ini. Kita baca sebagai turunan parsial, yang mana simbol ini merupakan huruf D bergaya kursif yang umum digunakan sebagai simbol matematika. Contohnya untuk menyatakan turunan parsial seperti turunan parsial F terhadap X. Kemudian notasi dari diferensial parsial itu adalah fungsi dari X, Y sama dengan turunan parsial F terhadap X dan turunan parsial dari F terhadap Y. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, adapun yang perlu kita ingat lagi sebelum masuk ke contoh soal diferensial parsial, yakni mengenai turunan biasa atau diferensial biasa sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusan untuk rumus ya, untuk turunan biasa. Bisa juga kalian lihat di internet kalau ini kurang lengkap. Nah, ini berguna sekali dalam turunan parsial. Jadi, turunan parsial itu memiliki kaitan dengan rumus turunan biasa atau diferensial biasa. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal diferensial parsial yang pertama, fungsi f itu memiliki x dan y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3xy ditambah dengan 4y kuadrat. Tentukan turunan parsialnya. Penyelesaian. Ingat ya, untuk turunan x di pangkat n itu memiliki turunan rumusnya seperti pada gambar ini. N dikali dengan x pangkat.
N dikurangi 1 dikali dengan X turunannya, turunan dari X. Nah, jadi langkah pertama tentukan turunan parsial dari F terhadap X. Jadi turunan dari F terhadap turunan parsial X itu sama dengan N, ini kan pangkat nih kita asumsikan sebagai N nih. N ini kita pindah ke depan, jadi 2 dikali 2. X pangkat 2 kurangi 1. Karena di rumusnya adalah N pangkat itu dikurangi 1, ya kita ikuti rumus. Berarti X pangkat 2 kurangi 1. Kemudian dikurangi dengan, di sini kan di X ini kan ada pangkat 1 nih, tapi tidak ditulis dalam soal. Berarti 1 dikali dengan 3X pangkat 1 kurangi 1, Y ditambah dengan 0. Untuk variabel Y itu nanti kita turunkan. Ini kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Berarti turunan parsial dari F terhadap X itu sama dengan 2 kali 2 kan 4. 4X pangkat 1 dikurangi dengan 3X pangkat 0. Y ditambah dengan 0. Berarti untuk ini ya, dalam turunan parsial 4Y kuadrat ini kita jadikan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, dia jadi 0. Berarti ditambah dengan 0. Maka turunan parsial F terhadap X sama dengan 4X dikurangi 3XY. X pangkat 0 kan 1 ya. Berarti ini nggak usah ditulis lagi X-nya. Berarti ini ada kesalahan. Seharusnya 4X dikurangi 3Y. Ini salah. Maaf ya, ada kesalahan dalam slide, dalam hasilnya. Berarti hasil yang benar itu adalah 4X dikurangi 3Y. Oke. Kita lanjut. Kemudian untuk langkah 2, tentukan turunan parsial dari F terhadap Y. Nah, sekarang kita cari turunan parsial terhadap Y. Yaitu sama dengan 0 dikurangi 1 kali 3XY pangkat 1 kurangi 1 ditambah dengan 2 kali 4 Y pangkat 2 kurangi 1. Turunan parsial dari F terhadap Y itu sama dengan 0 dikurangi 3X Y pangkat 0 ditambah dengan Y. Turunan parsial F terhadap Y sama dengan minus 3X ditambah dengan 8Y. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Oke, contoh soal 2. Z sama dengan 2X dikurangi Y pangkat 4. Tentukan diferensial parsialnya. Ini kita gunakan rumus diferensial biasa terlebih dahulu. Ini adalah bentuk dari rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Kita harus paham terlebih dahulu. Berarti ini U pangkat N. U pangkat N ini adalah N. N itu adalah pangkat dan di sini adalah U. Oke. Turunan dari ini adalah rumusnya U di N kali U ya. N dikali U
kemudian dikali lagi dengan U aksen. U aksen itu adalah turunan dari U-nya. Nah, ini rumus untuk yang di soal ini. Berarti penyelesaiannya langkah 1 tentukan turunan parsial dari Z terhadap X. Berarti turunan parsial Z terhadap X sama dengan 4 ya. Ini kan N pindah ke pangkat di sini. Ya, saya kurang menulis pangkatnya ya. Kurangi 1. Berarti N-nya pindah ke depan 4 2X kurangi Y pangkat 4 kurangi 1 dikali dengan U aksen atau turunan dari U, yaitu bisa kita tulis D 2X min Y per DX. Kita turunkan ini berarti sama turunan Z dari Z terhadap X sama dengan 4 2X min Y pangkat 3 dikali dengan di sini masih ada pangkat 1, berarti ini N-nya, berarti 1 kali 2X pangkat 1 kurangi 1 dikurangi 0. Ini jadi konstanta. Karena dalam turunan parsial, Y sama dengan konstanta. Jadi konstanta diturunkan jadi 0. Min 0 berarti turunan dari salah ini Z nih seharusnya. Turunan parsial Z terhadap X sama dengan 4 2X min Y pangkat 3 dikali 2X pangkat 0 kurangi 0. Oke, kita hapus dulu. Sebentar. Kita lanjut ya. Nah, ini. Turunan ini harus Z nih. Turunan dari Z terhadap X sama dengan 4 2X min Y pangkat 3 kali 2. Berarti hasil akhirnya itu adalah 8 2X min Y pangkat 3. Jadi ini pindah ke depan. Jadi 4 kali 2 kan 8 nih hasilnya. Jadi 2X min Y pangkat 3. Oke, langkah 1 beres. Kemudian langkah 2 kita tentukan turunan parsial dari Z terhadap Y. Berarti yang kita turunkan adalah variabel Y, sedangkan X sebagai konstantanya. Sekarang, ingat ya, X sebagai konstanta. Berarti langkah 2, ya sudah ya, tadi saya sebut. Berarti turunan parsial dari Z terhadap Y itu sama dengan 4 2X min Y dipangkatkan dengan 4 kurangi 1 dikali dengan turunannya. Turunan dari 2X min Y. Berarti turunan parsial dari Z terhadap Y itu sama dengan 4 2X min Y pangkat 3 dikali dengan 0 kurangi 1 kali dengan Y pangkat 1 kurangi 1. Mari kita lanjut. Oke, berarti ini Z ya, salah. Saya main copy saja. Jadi ada kesalahan sedikit. Ini Z, ini Z. Berarti turunan parsial dari Z terhadap Y sama dengan 4 2X min Y pangkat 3 kali 0 min 1 dikali dengan Y 0. Berarti 4 2X min Y pangkat 3 dikali dengan min 1. Berarti hasil akhirnya adalah minus 4 2X min Y pangkat 3. Oke. Benar. Oke, ini hasil akhirnya.
Oke, langkah 2 selesai, done. Kita ke contoh soal nomor 3. Z sama dengan Euler dipangkat dengan X pangkat kuadrat, kemudian Y-nya pangkat 5. Tentukan diferensial parsialnya. Ini ada secarik kertas entah apa ini sebagai pengingat kita bahwa turunan dari Euler pangkat X itu sama dengan Euler pangkat X dikalikan dengan turunan dari X-nya. Turunan dari X aksen. Oke, penyelesaiannya. Langkah 1. Tentukan turunan parsial dari Z terhadap X. Berarti kita cari yang X terlebih dahulu. Y-nya sebagai konstanta. Turunan parsial dari Z terhadap X itu sama dengan X pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan dengan 2X 2X pangkat 2 kurangi 1 Y pangkat 5. Maaf, ini harus dipisah ya. Oke, ini yang pertama. Berarti yang keduanya ini, berarti turunan parsial Z terhadap X itu sama dengan Euler X pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan dengan 2X pangkat 1 kemudian Y pangkat 5. Berarti hasil yang ketiganya ini, nah ini yang ketiga. Berarti turunan parsial dari Z terhadap X itu hasilnya sama dengan Euler pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan dengan 2X Y pangkat 5. Mengapa ini ada perbedaan di sini ya? Karena satu tuh dalam ilmu matematika bukan nggak boleh ditulis ya, lebih baik tidak usah ditulis lah. Jadi hasilnya begini. Oke, untuk langkah pertama sudah benar, mengerti ya penjelasan saya. Kita ke langkah 2, kita cari turunan parsial dari Z terhadap Y-nya. Berarti yang di sini X-nya sebagai konstanta ya. Berarti turunan parsial Z terhadap Y itu sama dengan Euler pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikali dengan X kuadrat pangkat kuadrat kemudian 5 Y pangkat 5 kurangi 1. Lagi-lagi ini saya membuat PPT-nya kurang rapi ini. Maaf ya. Berarti ini yang pertama. Berarti yang kedua ini. Berarti turunan parsial Z terhadap Y itu sama dengan X pangkat dengan X kuadrat Y pangkat 5 kali dengan X kuadrat 5Y pangkat 4. Berarti hasil yang ketiga ini adalah hasil totalnya adalah sama dengan X bukan X ya, maaf, Euler pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan dengan 5X pangkat 2 Y pangkat 4. Berarti yang di sini yang tadinya 5-nya ini di dekat Y itu bisa kita pindah ke dekat X supaya lebih enak dilihat. Oke. Langkah kedua sudah benar ya. Saya harap mengerti. Oke. Kemudian contoh soal nomor 4. F sama dengan sin. Nah, sin X pangkat 5 Y pangkat 2. Tentukan diferensial parsialnya. Penyelesaiannya.
Sebelum kita penyelesaian, kita lihat nih ada turunan. Turunan dari sin X itu adalah cos X dikali dengan turunan X-nya. Berarti langkah pertama kita tentukan turunan parsial dari F terhadap X. Lagi-lagi saya salah nulisnya ini. Berarti ini F, bukan Z. Sorry. Berarti ini turunan parsial dari F terhadap X sama dengan cos X pangkat 5 Y pangkat 2 dikalikan dengan turunan dari X-nya. Nih, X nih. Oke. Dikali dengan 5X pangkat 5 kurangi 1 Y pangkat 2. Berarti sama dengan cos X pangkat 5 Y pangkat 2 dikali dengan 5X pangkat 4 kali dengan Y pangkat 2. Hasilnya, oke. Oh, ini sudah hasilnya ya. Sudah hasil akhirnya. Oke, sampai sini. Berarti langkah pertama sudah ketemu. Langkah kedua. Langkah keduanya itu adalah tentukan turunan parsial dari F terhadap Y. Berarti ini F. Berarti turunan parsial dari F terhadap Y sama dengan cos X pangkat 5 Y kuadrat dikali dengan X 2Y pangkat 2 kurangi 1. Berarti turunan parsial F dari F terhadap Y sama dengan cos X pangkat 5 Y pangkat 2 dikalikan dengan 2X pangkat Y1. Karena dalam ilmu matematika 1 nggak perlu ditulis, maka hasilnya seperti ini. Jadi cos X pangkat 5 Y pangkat 2 kali 2XY. Berarti langkah 2 down, selesai ya. Dan the last one untuk contoh soal diferensial parsial yang terakhir, fungsi F itu memiliki variabel X, Y, Z dengan sama dengan 3X pangkat 4, Y pangkat 3, Z pangkat 2 ditambah dengan 4 X pangkat 3, Y pangkat 2, Z ditambah dengan 5X pangkat 2, Y, Z pangkat 2 tambah dengan 75. Nah, ini konstanta nih. Tentukan diferensial parsialnya. Penyelesaian. Langkah pertama, tentukan turunan parsial dari F terhadap X. Berarti sama dengan 4. Berarti kita turunkan yang X terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah X terlebih dahulu nih. Berarti 4 kali 3X pangkat 4 kurangi 1 Y pangkat 3 Z pangkat 2 ditambah dengan 3 kali 4 X pangkat 3 kurangi 1 Y pangkat 2 Z ditambah dengan 2 kali 5 X pangkat 2 kurangi 1 Y Z, Z-nya pangkat 2 ditambah dengan 0. Karena konstanta kalau kita turunkan jadi 0. Berarti hasilnya sama dengan 12X pangkat 3 Y pangkat 3, Z pangkat 2 ditambah dengan 12X pangkat 2, Y pangkat 2, Z. Ditambah dengan 10X Y, Z pangkat 2. Oke, untuk X sudah tadi. Sekarang kita tentukan turunan parsial dari F terhadap Y. Turunan F terhadap Y sama dengan 3 kali 3X pangkat 4, Y pangkat 3 kurangi 1, Z pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 4X pangkat 3, Y pangkat 2 kurangi 1, Z ditambah dengan 1 kali 5X pangkat 2, Y dipangkatkan dengan 1 kurangi 1, Z pangkat 2 ditambah dengan 0. Berarti turunan dari F terhadap
Y itu sama dengan 9X pangkat 4Y pangkat 2, Z pangkat 2 ditambah dengan 8X pangkat 3, YZ ditambah dengan 5X pangkat 2X-nya, Z pangkat 2. Untuk turunan parsial Y ketemu. Kemudian langkah 3 kita tentukan turunan parsial dari F terhadap Z. Untuk turunan dari F, turunan parsial dari F terhadap Z itu sama dengan 2 kali 3X pangkat 4, Y pangkat 3, Z dipangkatkan dengan 2 kurangi 1 ditambah dengan 1 kali 4, X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 1 kurangi 1 ditambah dengan 2 kali 5, X pangkat 2, Y, Z pangkat 2 kurangi 1 ditambah dengan 0. Hasil akhirnya adalah ini. 6X pangkat 4, Y pangkat 3, Z ditambah dengan 4X pangkat 3, Y pangkat 2 tambah dengan 10X pangkat 2, YZ. Mengapa Z di sini nggak ada? Karena Z pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 1 nggak perlu kita tulis, hilang. Oke, untuk langkah ketiga down. Selesai. Kita ke materi berikutnya. Oke, deret peubah ganda. Apa sih deret peubah ganda nih? Oke, mari kita pahami bersama-sama. Nah, deret peubah ganda. Seperti halnya deret sebuah fungsi ya. Seperti yang kita telah pelajari di mulainya deret nih belajar di SMA. Deret 1/3 ya, deret aritmatika ya. Sebuah fungsi yang melibatkan suatu peubah dan berada di sekitar sebuah titik. Nah, fungsi dengan dua peubah juga dapat dideretkan dengan metode Taylor atau Maclaurin. Adapun rumus untuk metode deret Taylor, nih saya ambil dari internet nih, rumus dari si deret Taylor nih. Oke, ini ada rumus untuk deret Taylor. Adapun penjelasannya, N tanda seru ini artinya adalah faktorial N maksudnya. Sedangkan A ini adalah bilangan real ataupun kompleks. Kemudian F pangkat N kemudian dikali dengan A. Berarti sama dengan turunan ke N dari F yang dievaluasi di titik A. Apabila A itu sama dengan 0, ntar saya hapus dulu. Apabila A-nya sama dengan 0, deret bersangkutan disebut sebagai deret Maclaurin. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke contoh soal langsung. Carilah deret Maclaurin untuk Fx sama dengan 2 ditambah dengan X dibagi dengan 1 per X. 1 dibagi dengan 1 dikurangi X, maksud saya. Penyelesaiannya bisa kita lihat nih, F0 itu sama dengan 2. Berarti yang X-nya itu kita jadikan semua 0, berarti hasilnya 2. Kemudian turunan pertama dari X. Ini pakai rumus turunan biasa nih. Turunan biasa. Sudah saya kasih rumus turunan biasa di awal penjelasan tadi. Sehingga didapatkan 31 kurangi X pangkat minus 2. Kemudian turunan pertama 0 sama dengan 3. Kemudian turunan kedua dari X sama dengan 6. 1 kurangi X pangkat minus 3. Berarti turunan kedua X-nya kita ubah jadi 0 sama dengan Oke, kita masuk ke contoh soal dari deret peubah ganda. Ini soalnya adalah cari deret Maclaurin untuk
fx sama dengan 2 ditambah dengan x dibagi dengan 1 kurangi x. Penyelesaiannya adalah f0 sama dengan 2. Berarti kita cari dulu untuk f-nya itu dengan 0 ya. Kita ubah jadi 0. Berarti x di sini kita ubah jadi 0. Sama dengan 2. Kemudian untuk turunan pertama dari x itu sama dengan 1 dikali dengan 1 min x dikurangi dengan 2 ditambah dengan x dikali dengan min 1 dibagi dengan 1 min x kuadrat sama dengan 1 kurangi x tambah 2 ditambah x dibagi dengan 1 min x pangkat 2 sama dengan 3 dibagi dengan 1 kurangi x pangkat 2 sama dengan 3 1 min x pangkat minus 2. Ini pakai rumus diferensial biasa yang telah saya jelaskan di awal materi. Cuman untuk turunan pertama jika x-nya kita ganti 0 sama dengan 3. Kemudian untuk turunan kedua dari x ya sama dengan 6. 1 dikurangi x pangkat minus 3. Kemudian turunan kedua untuk x-nya kita ubah jadi 0 sama dengan 6. Kemudian turunan ketiga dari x sama dengan 18. 1 kurangi x pangkat minus 4. Kemudian turunan ketiga x-nya kita ubah jadi 0 sama dengan 18. Kemudian turunan keempat dari x sama dengan 72. 1 kurangi x pangkat minus 5. Dan untuk turunan keempat, x kita ubah jadi 0 sama dengan 72. Maka direct Maclaurin-nya adalah f0 dibagi dengan faktorial dari 0 ditambah dengan turunan pertama 0 dibagi dengan faktorial dari 1 ditambah dengan turunan kedua 0 dibagi dengan faktorial dari 2 x pangkat 2 ditambah dengan turunan ketiga 0 dibagi dengan faktorial dari 3 x pangkat 3 ditambah dengan turunan keempat dari 0 dibagi dengan faktorial dari 4 x pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Karena kita ngambil turunannya cuman sampai 4, berarti kita berhenti di 4. Di turunan ke-4. Ini bisa ditambah lagi sampai turunan ke n. Arti titik-titik di sini. Kemudian kita lanjut. Kemudian ini yang tadi ya. Ini yang tadi yang di slide sebelumnya. Berarti ini bisa kita ubah 2 ditambah dengan 3x tambah 6 bagi 2x kuadrat ditambah dengan 18 bagi 6. X pangkat 3 ditambah dengan 72 bagi 24, X pangkat 4 tambah titik. Kemudian kita ubah lagi supaya lebih sederhana. 2 tambah 3X tambah 3X kuadrat ditambah dengan 3X pangkat 3 ditambah dengan 3X pangkat 4. Inilah yang dinamakan deret Maclaurin. Selesai untuk deret ubah ganda, kita lanjut ke materi berikutnya. Hitung pendekatan dengan diferensial, artinya kita menghitung pendekatan dengan turunan. Di sini ada sebuah grafik yang bisa kita lihat. Oke, gambar di atas memperlihatkan lengkung Y sama dengan fx di bidang X dan Y. Dan slope lengkung itu di titik berkoordinat XY adalah
Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan d per dx fx. Lanjut. Sesuai dengan istilah pada kalkulus ya, kita menggunakan delta x sebagai, maaf typo ya, sebagai ini A, sebagai lambang perubahan x dan delta y sebagai lambang perubahan y. Didefinisikan dy dibagi dengan dx sama dengan limit dari delta x sampai 0 delta y dibagi dengan delta x. Diferensial dx dari peubah bebas x selalu memenuhi dx sama dengan delta x. Sedangkan dy itu tidak sama dengan delta y. Coba ini ada gambar lagi. Gambar di atas itu memperlihatkan bahwa delta y itu merupakan perubahan y di sepanjang lengkung, tetapi dy sama dengan y aksen, dx merupakan perubahan. Oke, maksudnya tetapi dy sama dengan y aksen dx merupakan perubahan y sepanjang slope. Dikatakan bahwa dy merupakan pendekatan linear, maksudnya adalah pendekatan tangensial dari delta y. Sini ada contoh soal, nggak terlalu banyak kalau untuk hitung pendekatan dengan diferensial. Jika n besar dan a kecil, ceklah keberlakuan persamaan berikut. Nah, ada persamaan, kita disuruh mengecek keberlakuannya. 1 per n tambah a pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan n kuadrat mendekati nilai minus 2a dibagi dengan n pangkat 3. Jawab. Telah diketahui bahwa d1 per x kuadrat sama dengan minus 2 per x pangkat 3 dx. Pada persoalan ini x sama dengan n dan dx sama dengan a, sehingga didapatkan d1 per x kuadrat sama dengan minus 2 per n pangkat 3a. Kemudian kita masuk ke materi diferensial fungsi terhadap fungsi. Oke. Deret fungsi terhadap fungsi. Diferensial atau turunan dari fungsi terhadap perubahannya itu dapat dihitung dengan metode diferensial bersusun. Misalnya dy per dx sama dengan dy per du, du per dy, dv per dx. Berikut ini ada beberapa contoh diferensial fungsi terhadap fungsi menggunakan aturan rantai. Contoh 1. Tentukan dy per dx jika diketahui y sama dengan ln sin 2x. Berarti baca ini ln ya. Jawab berarti dy per dx 1 per sin 2x d per dx sin 2x itu sama dengan 1 per sin 2x cos 2x d per dx 2x sama dengan 2 kotangen. COT ini adalah kepanjangan dari kotangen 2x. Ini sin 2x cos 2x ini merupakan turunan semua, diturunkan menjadi kotangen. Bisa kalian cek di internet. Jadi hasilnya ada 2 kotangen 2x. Kemudian ada contoh soal nomor 2. Tentukan dz per dt jika diketahui z sama dengan 2t pangkat 2 sin t. Jawab. Dz per dt sama dengan pt sin t ditambah dengan 2t kuadrat cos t. Ada izin Tritan.
Mungkin untuk materi selanjutnya ini bisa untuk dilempar ke Aulia untuk menjelaskan selanjutnya. Ini sudah masuk ke bagian Aulia. Lah, masa? Lah. Aku tidak sadar, oi. Lah. Dosa lagi dah. Aulia dah lah. Kesian gue ke Aulia. Sorry ya Allah. Tidak tahu, Kul. Sayang nggak? Lanjut biar nanti Aulia yang ngejelasinnya. Habiskan di slide 29 ya. Oke, untuk contoh soal ketiga ini adalah contoh terakhir dari deret fungsi terhadap fungsi. Nah, tentukan dz per dt jika z sama dengan x pangkat y, di mana y sama dengan tg pangkat minus 1, t, kemudian x sama dengan sin t. Jawab. Melalui penggunaan diferensial, diperoleh bahwa dz sama dengan x pangkat y kurangi 1 y dx ditambah dengan x pangkat y ln x dy sama dengan yx pangkat y kurangi 1 cos t dt ditambah dengan x pangkat y ln x dikalikan dengan dt per 1 ditambah dengan t kuadrat, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah dz per dt sama dengan yx pangkat y kurangi 1 cos t ditambah dengan x pangkat y ln x dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan t kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu diteruskan oleh Aulia. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya dari diferensial implisit. Nah, diferensial implisit adalah bentuk diferensial peubah terhadap peubah lain dan kedua peubah itu terkandung pada sebuah fungsi. Nah, misalnya sebuah fungsi f mengandung peubah x dan t, dan dari situ kita ingin menghitung bentuk diferensial x terhadap t. Untuk jelasnya, perhatikan dua contoh berikut. Contoh yang pertama, dijumpai persamaan x fungsi t berbentuk x plus x pangkat x, e pangkat x sama dengan t. Nah, dari persamaan itu hitunglah dx per dt dan d pangkat 2 x per dt pangkat 2. Jawab. Nah, jadi nilai x yang diplot terhadap t pada sebuah grafik memberikan lengkung dengan slope dx per dt. Ini berarti x merupakan fungsi t walaupun tidak dapat menyelesaikan persamaan dalam bentuk x langsung fungsi t. Nah, untuk memperoleh dx per dt, kita harus mendiferensialkan persamaan itu terhadap t. Dan lanjut. Dan dx per dt plus e pangkat x dx per dt sama dengan 1. Atau dx per dt sama dengan 1 per 1 plus e pangkat x. Nah, cara lainnya adalah dengan mengubah persamaan itu menjadi dx plus e pangkat x dx sama dengan dt. Nah, kemudian membaginya dengan dt, orde turunan paling tinggi dapat dikerjakan melalui diferensial implisit. Dapat dilakukan dengan menurunkan sekali lagi persamaan di atas terhadap t sehingga mendapatkan d pangkat 2x
per D T pangkat 2 plus E pangkat X D pangkat 2X per DT pangkat 2 plus E pangkat X buka kurung dx per dt tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Nah, melalui substitusi dx per dt sama dengan 1 per 1 plus E pangkat X, selanjutnya diperoleh D pangkat 2X per dt pangkat 2 sama dengan minus E pangkat X buka kurung dx per dt tutup kurung pangkat 2 per 1 plus E pangkat X sama dengan minus E pangkat X per 1 plus E pangkat X tutup kurung pangkat 3. Nah, metode di atas akan lebih mudah jika digunakan untuk menentukan derivatif dari sebuah titik. Misalnya X sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Dengan dx per dt plus 1 dikali dx per dt sama dengan 1. Selanjutnya d pangkat 2x per dt pangkat 2 plus 1 dikali d kuadrat x plus dt kuadrat plus buka kurung dx per dt kuadrat sama dengan 0 atau d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus 1 per 8. Diferensial implisit ini merupakan metode terbaik untuk memperoleh slope pada sebuah lengkung dalam berbagai persamaan. Nah, contoh selanjutnya, tentukan slope dan persamaan garis singgung di titik berkoordinat 1 dan 2 dari x pangkat 3 minus 3y pangkat 3 plus xy plus 21 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, jika persamaan itu didiferensialkan terhadap x, kita akan memperoleh 3x kuadrat minus 9y kuadrat dy per dx plus x dikali dy per dx ditambah y sama dengan 0. Nah, selanjutnya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Memberikan, jadi kita masukkan x dan y-nya. Jadi 3 minus dikurang 36 dy per dx ditambah dy per dx ditambah 2 sama dengan 0. Atau slope-nya dy per dx sama dengan 5 per 35 sama dengan 1 per 7. Nah, akhirnya kita memperoleh persamaan garis singgung di koordinat 1 dan 2, yaitu y dikurang 2 per x dikurang 1 sama dengan 1 per 7 atau x dikurang 7y plus 13 sama dengan 0. Nah, kemudian kaidah rantai. Di sini kaidah rantai z sama dengan fungsi x dan y telah dipaparkan pada diferensial implisit dengan x dan y yang difungsikan, maksud saya yang merupakan fungsi t. Bagian ini juga memaparkan z sama dengan fungsi x dan y, namun x dan y masing-masing merupakan fungsi peubah s dan t. Nah, berikutnya z merupakan fungsi s dan t. Kemudian kita cari turunan parsial z dan terhadap i dan turunan parsial z terhadap s. Caranya yaitu perhatikan contohnya. Hitunglah turunan parsial z terhadap t dan turunan parsial z terhadap s, dan diketahui fungsi z berbentuk z sama dengan xy, x sama dengan sin s plus t, dan y sama dengan s minus t. Kita jawab,
Nah, diferensial dari Z, X, dan Y dapat dinyatakan dalam dz sama dengan y dx plus x dy dan dx sama dengan cos s plus t ds plus dt, lalu dy sama dengan ds dikurang dt. Nah, melalui substitusi dx dan dy ke dalam dz, kita memperoleh, nah yang kita peroleh di sini dz sama dengan y cos buka kurung s plus t, lalu ds plus dt plus x buka kurung ds dikurang dt tutup kurung, lalu ada kurung perawal y cos s plus t ditambah x, lalu ds plus buka kurung perawal y cos st dikurang x tutup kurung perawal dt. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Nah, lalu jika s tetap, ds sama dengan 0, sehingga z hanya merupakan fungsi t saja, dan kita dapat membagi persamaan 1 dengan dt, sehingga yang kita dapat yaitu turunan parsial z terhadap t sama dengan y cos buka kurung s plus t tutup kurung dikurang x. Nah, hal serupa terjadi pada t tetap, sehingga dt sama dengan 0, yang berarti turunan parsial z terhadap s sama dengan y cos buka kurung s plus t tutup kurung plus x. Nah, koefisien pada ds atau persamaan 1 bermakna sebagai turunan parsial z terhadap s, dan koefisien pada dt bermakna turunan parsial z terhadap t. Nah, sehingga yang kita dapat yaitu dz sama dengan turunan parsial z terhadap s ds plus turunan parsial z terhadap t dt. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Contoh selanjutnya, tentukan turunan parsial u terhadap s dan turunan parsial z terhadap t jika u sama dengan x kuadrat plus 2xy minus y ln z, dan x sama dengan s plus t kuadrat, y sama dengan s minus t kuadrat, serta z sama dengan 2t. Lalu diferensial dari u dapat ditulis menjadi du sama dengan 2x dx plus 2x dy plus 2y dx dikurang y sama dengan z dz dikurang ln z dy, lalu sama dengan 2x plus 2y ds plus 2t dt plus 2x minus ln z ds minus 2t dt minus y per z 2 dt. Kita sederhanakan sehingga didapat 4x plus 2y minus ln z ds plus 4yt plus 2t ln z dikurang 2y per z dt, mengacu pada persamaan yang kedua di atas itu. Nah, selanjutnya turunan parsial u terhadap s sama dengan 4x plus 2y dikurang ln z turunan parsial u terhadap t sama dengan 4yt plus 2t ln z dikurang 2y per z. Nah, jika diambil s tetap, ds sama dengan 0, kita memperoleh du pada s. Dilambangkan dengan du, s-nya itu agak bawah sedikit, sebagai itu ya, du s sama dengan
2x plus 2y 2t dt plus 2x minus ln z dikali minus 2 t dt dikurang y per z dikali 2 dt sama dengan 4yt plus 2t ln z dikurang 2y per z dt. Jika dus diturunkan ke t, kita mendapatkan rumus berikut, yaitu turunan parsial u terhadap t sama dengan turunan parsial u terhadap t, turunan parsial x terhadap t, ditambah turunan parsial u terhadap y, dikali turunan parsial y terhadap t, ditambah turunan parsial u terhadap z, dikali turunan parsial z terhadap t. Nah, sama dengan 4yt ditambah 2t ln z dikurang 2 dikali y per z. Terkadang kaidah rantai disajikan dalam bentuk matriks. Contoh di atas, U sama dengan fungsi x, y, z, x, st, y, st, sehingga persamaan 2 disajikan dalam bentuk berikut ini. Oke, turunan parsial U terhadap S, turunan parsial U terhadap T sama dengan turunan parsial U terhadap X, turunan parsial U terhadap Y, turunan parsial U terhadap Z, dikali turunan parsial X terhadap S, lalu turunan parsial X terhadap T, turunan parsial Y terhadap S, turunan parsial Y terhadap T, turunan parsial Z terhadap S, dan turunan parsial Z terhadap T. Itu merupakan persamaan ketiga. Atau turunan parsial U per turunan parsial ST sama dengan turunan parsial U per turunan parsial X, Y, Z dikali turunan parsial X, Y, Z per turunan parsial ST yang serupa dengan tampilan dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Nah, contoh yang ketiga, hitunglah dz per dt jika z sama dengan x min y, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan t kuadrat, x sin t sama dengan ye pangkat f ep. Jawab dari persamaan z kita peroleh dz sama dengan dx dikurang dy digunakan. Kita tidak dapat langsung memperoleh x dan y fungsi t, tetapi dapat memperoleh dx dan dy secara persamaan dengan dt. Berikutnya kita menulis 2x dx plus 2y dy sama dengan 2t dt. Sin t dx plus x cos t dt sama dengan y pangkat v ditambah pangkat v dy, atau x dx plus y dy sama dengan t dt. Kemudian sin t dx dikurang buka kurung y plus 1 tutup kurung pangkat v dy sama dengan minus x cos t dt. Itu merupakan persamaan 1. Nah, sesuai dengan cara penyelesaian persamaan 1 dan 1 memberikan informasi nilai dx, yaitu dx sama dengan nilai mutlak dari t dt minus cos t dt y minus buka kurung y plus 1 pangkat y per x sin t y minus buka kurung y plus 1 pangkat y sama dengan minus t
buka kurung Y plus 1 tutup kurung E pangkat Y plus XY cos T per minus X buka kurung Y plus 1 tutup kurung E pangkat Y minus Y sin T dt. Dengan cara serupa, dy dapat diperoleh substitusikan dx dan dy ke dalam dz dan dibagi dt. Contoh 4, hitunglah turunan parsial z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T dari fungsi berikut. Nah, ini fungsinya ada 3. Z sama dengan X kuadrat plus XY, itu merupakan persamaan ke-1. X kuadrat plus Y pangkat 3 sama dengan ST plus 5, persamaan 2. Nah, yang terakhir, X pangkat 3 dikurang Y kuadrat sama dengan S kuadrat plus T kuadrat. Nah, penyelesaiannya dari 3 fungsi di atas, kita memperoleh dz sama dengan 2x dx plus x dy plus y dx. Untuk memperoleh dx dan dy, kita menggunakan persamaan 2 dan 3, sehingga diperoleh 2x dx plus 3y kuadrat dy sama dengan sdt plus tds, itu merupakan persamaan 5. 3x kuadrat dx minus 2y dy sama dengan 2sds plus 2tdt, persamaan ke-7. Nah, sehingga diperoleh penyelesaian dx sama dengan nilai mutlak sdt plus tds 3y kuadrat 2tdt plus 2sds minus 2y per nilai mutlak 2x 3y kuadrat 3x kuadrat minus 2y sama dengan buka kurung minus 2 ys minus 6ty kuadrat tutup kurung dt plus buka kurung minus 2 yt minus 6 sy kuadrat tutup kurung ds per minus 4 xy dikurang 9x kuadrat y kuadrat. Hal serupa dapat dilakukan untuk memperoleh dy jika dx dan dy disubstitusikan ke dalam dz. Kita memperoleh dz yang dinyatakan dalam ds dan dt. Dan selanjutnya turunan parsial z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T. Jika ingin memperoleh turunan parsial Z terhadap T saja, persamaan itu diambil saat ds sama dengan 0. Contoh selanjutnya, dari contoh yang sebelumnya, hitunglah turunan kuadrat S terhadap Z X. Marilah kita tinjau persamaan 1 yang melibatkan 5 peubah dalam 3 buah persamaan. Jika 2 peubah diantaranya telah diketahui, 3 peubah lainnya dapat diselesaikan. Nah, 2 peubah yang diketahui tersebut disebut peubah bebas. Jika Z dan Y merupakan peubah bebas, S, T, dan Y merupakan fungsi Z dan X, sehingga memungkinkan kita untuk memperoleh turunan parsial S terhadap Z, X. Untuk mengerjakan itu, turunan parsial S terhadap X pada X sama dengan tetap. Kita dapat menulis persamaan 2 yang berbentuk minus X dy sama dengan 2x plus y dx dikurang dz. Kemudian tds plus sdt dikurang 3y kuadrat dy sama dengan 2x dx. 2s ds plus 2tdt plus 2y dy sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, dari persamaan itu kita dapat memperoleh ds
dt, dan dy dalam bentuk dx dan dz. Berikutnya kita dapat memperoleh derivatif parsial dari s(xz), t(xz) atau y(xz) yang dinyatakan dalam x atau z. Sebagai contoh, untuk memperoleh turunan parsial y terhadap zx didapatkan dy sama dengan 1 per x dz dikurang 2x plus y per x dx. Turunan kuadrat y terhadap z x sama dengan 1 per x. Nah, untuk memperoleh turunan parsial s terhadap zx, kita harus menyelesaikan 3 buah persamaan. Pada penyelesaian itu, ds dinyatakan dalam ds dan dz. dz kita dapat menyelesaikan saja pada dx sama dengan 0 yang kita sebut, sehingga dsx sama dengan nilai mutlak minus dzx 0 minus x 0s minus 3y kuadrat 0 2t 2y per nilai mutlak 0 0 minus x t s minus 3y kuadrat 2s 2t 2y sama dengan minus buka kurung 2sy plus 6ty y pangkat z 2 kayak dz x per minus x 2t kuadrat minus 2s kuadrat. Lalu turunan parsial s terhadap zx sama dengan sy plus 3ty kuadrat plus x dikali t kuadrat minus s kuadrat. Selanjutnya nilai maksimum dan minimum. Nah, peubah y yang bergantung pada x dinyatakan sebagai y sama dengan fungsi x dan memiliki slope dy per dx di sebuah titik. Titik ekstremum berupa titik belok jika turunan kedua dari y terhadap x d kuadrat y per dx kuadrat bernilai 0 disebut titik maksimum d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0 dan titik minimum ketika d kuadrat y per dx kuadrat lebih besar daripada 0. Jadi kita dapat menentukan letak titik ekstremum baik berupa titik belok, maksimum, atau minimum yang berasal dy per dx sama dengan 0 dari nilai dari d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui fungsi f xy mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di lingkungan atau persekitaran dari x0, y0 dan gradien f x0, y0 sama dengan 0. Didefinisikan d sama dengan d buka kurung x0, y0 sama dengan fxx, fyx, fxy dan fyy. x0, y0 sama dengan fxx buka kurung x0, y0, fx maksud saya fyy x0, y0 minus f kuadrat xy x0, y0 maka 1 jika d lebih besar dari 0 maka fxx x0, y0 kurang dari 0 maka fungsi f mencapai maksimum lokal di x0, y0 dengan nilai maksimumnya f x0, y0 dan titik maksimumnya y0, y0, x0, y0, f
buka kurung X0 Y0. Yang kedua, jika D lebih besar daripada 0 dan fxx buka kurung X0 Y0 lebih besar daripada 0, maka fungsi f mencapai minimum lokal di X0 Y0 dengan nilai minimumnya f buka kurung fungsi X0 Y0 dan titik minimumnya X0 Y0 fungsi X0 Y0. Yang ketiga, jika D lebih kecil daripada 0, maka X0 Y0 adalah titik pelana dan fungsi X0 Y0 bukan nilai ekstrim. Yang keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Beroza. Baiklah, materi selanjutnya ada pengali Lagrange. Pengali Lagrange digunakan untuk menghitung nilai ekstremum dari f dalam kurung x, y jika melibatkan peubah xy dan f dalam kurung xyz jika melibatkan peubah xyz. Pada pemaparan ini kita memakai dua peubah saja, yaitu x, y. Nilai ekstremum yang dimaksud adalah nilai maksimum atau minimumnya. Contoh soal yang pertama. Hitung dimensi dari suatu kotak tanpa tutup yang mempunyai volume tertentu dengan menggunakan bahan yang seminimal mungkin. Jawab. Misalkan fungsi yang akan dicari nilai maksimum atau minimumnya adalah f dalam kurung x, y, z dengan kendala g dalam kurung x, y, z sama dengan 0 aksen, maka rumusan pengali Lagrange adalah dibentuk suatu fungsi. H dalam kurung XYZ sama dengan F dalam kurung XYZ plus AG dalam kurung XYZ. Turunan parsial H terhadap X sama dengan 0. Turunan H terhadap Y sama dengan 0. Turunan H terhadap Z sama dengan 0. Turunan H terhadap A sama dengan 0. Sehingga dari soal di atas diperoleh F PLT sama dengan PL plus 2LT plus 2PT dan kendala P sama dengan PLT, yaitu G dalam kurung PLT sama dengan P dikurang PLT. Substitusikan masing-masing ke rumusan pengali Lagrange, diperoleh H dalam kurung PLT sama dengan F dalam kurung PLT plus AG PLT H dalam kurung PLT sama dengan PL plus 2LT plus 2PT plus A dalam kurung P dikurang PLT. Turunan parsial H terhadap P sama dengan L plus 2T dikurang ALT sama dengan 0 persamaan 1. Turunan parsial H terhadap H sama dengan P plus 2T dikurang APT sama dengan 0. Persamaan kedua, turunan parsial H terhadap T sama dengan 2L plus 2P dikurang APL sama dengan 0. Persamaan ketiga, turunan parsial H terhadap A sama dengan P dikurang PLT sama dengan 0. Persamaan keempat.
diperoleh L sama dengan akar 3 pangkat 3 2P karena L sama dengan P, maka P sama dengan akar 2P 3 dan T sama dengan 3 akar 2P per 2 sama dengan akar 3P per 4. Metode pengali Lagrange atau Lagrange multipliers pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis de Lagrange. Metode pengali Lagrange adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan lambda sebagai pengali Lagrange-nya. Metode pengali Lagrange juga dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala. Metode Lagrange digunakan untuk optimasi fungsi dengan kendala kesamaan min f dalam kurung x, y, z atau mak f dalam kurung x, y, z dengan kendala g x, y, z sama dengan k dengan x, y, z adalah variabel dan k konstanta. Berikut diberikan langkah-langkah optimasi fungsi dengan menggunakan metode. Yang pertama, selesaikan persamaan berikut. Gradien fx, y, z sama dengan lambda gradien g, gradien dari g dalam kurung x, y, z, g x, y, z sama dengan k dengan lambda disebut pengali Lagrange. Yang kedua, masukkan semua solusi yang diperoleh dari langkah 1 ke f dalam kurung x, y, z dan identifikasi nilai minimum dan maksimum. Catatan, gradien dari f x, y, z sama dengan lambda gradien g dalam kurung x, y, z. Dapat ditulis fx, fy, fz sama dengan lambda gx, gy, gz. Persamaan Lagrange adalah min 2x sama dengan lambda 2x, 2y sama dengan lambda 8y, x pangkat 2 plus py kuadrat sama dengan 4. Perhatikan persamaan ketiga bahwa x dan y keduanya tidak dapat sama dengan 0. Jika x tidak sama dengan 0, maka persamaan pertama menyimpulkan bahwa lambda sama dengan min 1. Kemudian persamaan kedua mensyaratkan bahwa y sama dengan 0. Kita simpulkan dari persamaan kedua bahwa x sama dengan plus minus 2, jadi kita telah memperoleh titik kritis 2,0. Berikutnya ada materi tentang masalah syarat batas. Syarat batas adalah suatu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada batas-batas domain terkait dengan ruang. Kita telah mengenal cara menentukan nilai ekstrimum dalam kurung maksimum, minimum, atau titik belok sebuah fungsi yang berkaitan dengan nilai peubahnya, baik dengan metode eliminasi, diferensial parsial, maupun pemberian pengali Lagrange. Namun, dalam praktiknya metode itu juga mempunyai sejumlah kendala. Berikut ini diperlihatkan 4 kasus kendala pada penentuan nilai ekstrimum sebuah fungsi y sama dengan fx jika menggunakan ketiga cara sebelumnya yang disebut juga cara kalkulus.
Gambar A memberi informasi tentang sebuah nilai Y minimum pada kawasan 0 kurang dari X kurang dari 1, posisi dan nilai Y minimum bisa ditentukan secara kalkulus. Namun Y maksimum tidak bisa ditentukan secara kalkulus. Pada dari grafik terlihat dengan jelas bahwa Y maksimum berada di X sama dengan 0. Gambar berikut di samping merupakan gambar beragam nilai Y dan maksimum pada kawasan 0 kurang dari X kurang dari 1. Gambar B memperlihatkan bahwa pada kawasan 0 kurang dari X kurang dari 1, nilai Y maksimum pada X sama dengan 0 dan minimum pada X sama dengan 1, kedua nilai Y itu maksimum dan minimum, tidak bisa ditentukan secara kalkulus. Gambar C memberi informasi tentang nilai Y maksimum relatif di P dan minimum relatif di Q. Namun nilai Y maksimum mutlaknya di X sama dengan 1 dan minimum mutlaknya di X sama dengan 0. Posisi Y maksimum dan minimum relatif itu bisa ditentukan secara kalkulus. Namun posisi Y maksimum dan minimum mutlaknya tidak bisa. Gambar D menampilkan pola yang nilai maksimum dan minimumnya tidak bisa ditentukan secara kalkulus. Titik R memberikan Y maksimum, namun posisi itu tidak bisa ditentukan secara kalkulus, sebab nilai derivatifnya tidak tentu dan Y-nya tidak kontinu. Keempat grafik tersebut memberi makna bahwa penentuan Y ekstremum secara kalkulus tidak lengkap. Kawasan 0 kurang dari X kurang dari 1 memberikan Y maksimum pada X sama dengan 0, gambar A. Y maksimum di X sama dengan 0 dan Y minimum di X sama dengan 1 pada gambar B. Y minimum mutlak di X sama dengan 0 dan maksimum mutlak di X sama dengan 1 pada gambar C. Pada ketiga gambar itu, Y minimum dan maksimum tidak bisa dijelaskan secara kalkulus karena Y minimum dan maksimumnya berada di perbatasan kawasan. Selain itu, Y maksimum pada gambar C dalam kurung titik R juga tidak bisa dijelaskan secara kalkulus sebab lengkungnya itu tidak kontinu. Jelasnya informasi nilai ekstrem sebuah lengkung dalam kurung Y sama dengan Fx tidak cukup hanya ditentukan secara kalkulus, karena informasi nilai fungsi itu ada di perbatasan dan informasi kekontinuan fungsi itu juga perlu dilengkapi. Terkadang kita menjumpai kasus menghitung luas. Tentunya luasan itu nilainya positif, dan jika diketahui bahwa sebuah peubah yang memberikan luas itu ekstremum, mestinya nilai peubah itu memberikan nilai luas maksimumnya. Namun secara kalkulus kita bisa menemukan keadaan yang sebaliknya, yaitu diferensial tingkat 2 dari luasan itu bernilai positif. Artinya secara kalkulus luas dari luasan itu minimum. Jika demikian, kelakuan fungsi itu perlu dicek secara keseluruhan di dalam kawasannya dan perlu ditampilkan dalam bentuk grafik. Jika tanpa grafik, selain informasi posisi fungsi ekstremum, informasi nilai fungsi itu ketika peubahnya di batas kawasan perlu ditambah. Dan masalah seperti ini sering disebut masalah syarat batas. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada penggantian peubah pada diferensial parsial. Salah satu masalah yang menarik pada pemaparan diferensial parsial adalah penggantian peubah. Misalnya dari koordinat kartesius ke koordinat polar, itu dilakukan untuk membuat diferensial lebih mudah dikerjakan. Contohnya ketika menyelesaikan masalah getaran pada membran atau aliran panas pada penampang silinder, kita perlu menggunakan koordinat polar. Namun,
Jika menyelesaikan masalah perlambatan bunyi di dalam ruang, sebaiknya kita menggunakan koordinat Kartesius. Turunan dari fungsi 1 peubah Y sama dengan F dalam kurung X di X sama dengan C didefinisikan sebagai F turunan F C aksen sama dengan lim H aksen sampai limit H sama dengan limit H sampai 0. F dalam kurung C plus H min F dalam kurung C dibagi H. Sayangnya, bentuk ini tidak dapat diperumum ke fungsi 2 peubah. F turunan FC aksen sama dengan limit H aksen sampai 0 aksen. F dalam kurung C aksen plus H aksen minus F dalam kurung C aksen per H aksen. Karena pembagian dengan vektor tidak terdefinisi jika Y sama dengan Fx mempunyai turunan di X sama dengan C, yaitu turunan Fc aksen sama dengan lim H sampai 0 F dalam kurung C plus H minus F dalam kurung C per H sama dengan M. Maka F linear secara lokal di X sama dengan C, yaitu F dalam kurung C plus H sama dengan FC plus HM plus HE dalam kurung H dengan limit H sampai 0. Dalam kurung H dengan limit H sampai 0. F dalam kurung C plus H tutup kurung min F dalam kurung C per H minus M sama dengan 0. Fungsi 2 peubah F dikatakan mempunyai turunan di P sama dengan A, B hanya jika F linear secara lokal di sekitar P, yaitu F sama dengan P aksen plus H aksen sama dengan F dalam kurung P aksen plus dalam kurung Fx dalam kurung P aksen, Fy dalam kurung P aksen H aksen plus E aksen H aksen. Oke. Dengan E aksen dalam kurung H aksen sama dengan E1 H aksen, E2 dalam kurung H aksen, H aksen sama dengan H1, H2 dan di aksen dalam kurung H aksen sama dengan limit H aksen sampai 0 aksen. E aksen 1 dalam kurung H aksen, limit H aksen sampai 0 aksen. E aksen 2 dalam kurung H aksen sama dengan 0,0. Vektor gradien dari F dalam kurung P aksen sama dengan Fx dalam kurung P aksen, Fy dalam kurung P aksen disebut turunan atau gradien F di P. Jadi F mempunyai turunan jika P
dan hanya jika F dalam kurung P aksen plus H aksen sama dengan F dalam kurung P aksen plus gradien F dalam kurung P aksen H aksen plus E aksen H dalam kurung H aksen dengan limit H aksen sampai 0 aksen E aksen dalam kurung H aksen sama dengan 0 aksen. Catatan simbol gradien disebut operator del. Baik, materi selanjutnya itu ada diferensial pada integral. Integral adalah antiderivatif, artinya fx sama dengan df dalam kurung x per dx. Ketika integral batas t sama dengan a, batas atas x, ft dt sama dengan ft batas atas x, batas bawah a sama dengan fx dikurang fa. Sehingga diferensial persamaan di atas terhadap x memberikan d per dx. Integral batas bawah t sama dengan a, batas atas x, ft dt sama dengan d per dx dalam kurung fx minus f dalam kurung a sama dengan fx. Sebaliknya, ketika integral batas bawah t sama dengan x, batas atas a, ft dt sama dengan f dalam kurung a dikurang fx, maka diferensialnya terhadap peubah x memberikan d per dx integral batas bawah t sama dengan x, batas atas a, ft dt minus df dalam kurung x per dx sama dengan min f dalam kurung x. Persamaan di atas tidak hanya berlaku pada batas integral t dari a hingga x atau t dari x hingga a, namun berlaku umum dari t sama dengan a hingga p, yaitu d per dp integral batas bawah t sama dengan a integral batas atas p f t dt sama dengan fp dan d per du integral batas bawah t sama dengan u batas atas b f t dt sama dengan min f dalam kurung u. Bagaimana cara mendiferensialkan sebuah integral pada sebuah fungsi jika u dan p merupakan fungsi x, di mana i sama dengan integral batas bawah t sama dengan u batas atas p ft dt. Kita memperoleh d per dx integral batas bawah u dalam kurung x batas atas p dalam kurung x f dalam kurung t dt sama dengan f p dp per dx min f dalam kurung u du per dx. Mengacu pada persamaan tersebut, kita juga dapat menghitung di per dx ketika i sama dengan integral batas atas b integral batas bawah a f dalam kurung x, t dt melibatkan dua peubah yaitu x dan t, dan ketika syarat batasnya a dan b berupa tetapan, bentuk diferensial itu adalah d per dx integral batas bawah t sama dengan a batas atas h
F dalam kurung X, T dt sama dengan integral batas bawah T sama dengan A, batas atas B. Turunan parsial F dalam kurung xt per turunan parsi terhadap X dt. Kombinasi dua persamaan di atas memberikan sebuah formulasi yang biasa kita sebut sebagai kaidah Leibniz. D per dx integral batas bawah u x batas atas px f dalam kurung x, t dt sama dengan f dalam kurung x, p dp per dx min f dalam kurung x, u du per dx plus integral batas bawah t sama dengan u batas atas p turunan parsial f terhadap x dt. Contoh soal, hitunglah DI per DX ketika I integral batas bawah T sama dengan 0, X pangkat 1/3, T pangkat 2, dt. Jawab. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus D per dx, integral batas bawah U dalam kurung X, batas atas P, X, Ft, dt sama dengan Fp dp per dx min F dalam kurung U du per dx. Terkait I pada soal ini Ux sama 0, Px sama dengan X pangkat 1/3 dan Ft sama dengan T pangkat 2. Sehingga DI per DX sama dengan F dalam kurung X 1 pangkat 1/3 dikali DX pangkat 1/3 dibagi DX minus F dalam kurung 0 dikali D0 D dalam kurung 0 per dx sama dengan x pangkat 1/3 2 dx pangkat 1/3 per dx min 0 sama dengan 1/3. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi diferensian parsial mengenai mata kuliah matematika teknik dari kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.